Mas Haji lari udah cepet, kagak bawa itu lagi. Ah, itu tuh. Di sebelah mana lagi? Cepet banget, anjir. Mohon maaf lur, sebelumnya. Kita nunggu nemuin Mas Haji dulu aja. Tuh. Tuh. Set larinya cepet banget. Mas. Wah, itu mana sih? Itu mana sih? Kemana lagi Mas Haji? Itu tuh. Untung saya safety loh. Nah, di sini banyak apa bekas potongan pohon. Mas, itu bisa biasa. Hilang lagi anjir. Tuh orang. Mohon maaf dulu. Ini udah kayak kijang dia. Astagfirullah. Mas. Mas. Tadi Mas Haji larinya ke sebelah sini lur. Jelas banget saya. Oh, mohon maaf sebelumnya lur. Tuh Mas Haji nggak tahu lihat apa, tiba-tiba dia lari aja. Ah, itu. Mas. Bang. Untung saya safety bang. Set. Sebenarnya Mas Haji lihat apa sih? Tadi lu nggak lihat apa? Dukunya lari kenceng banget itu. Oh, dukun toh. Kita harus bakar itu. Nanti gubuknya itu. Biarin. Tapi larinya ke arah sini tadi. Ya kan tadi gue sempat lihat lo. Iya. Ya. Nah, cuman gua fokus ngejar si dukun itu karena tadi gue sempat diserang sama dia itu. Nah, selepas serangan dari makhluk penjaga yang ada di sini itu, yang di sana tadi yang dekat gubuk. Iya. Nah, nggak lama kan dukunya
keluar itu Bang, makanya gue langsung lari kenceng itu. Bener. Tapi nggak tahu sendiri gue larinya nggak bisa cepet. Ah, Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nanti dia suruh muncul sendiri sini kalau memang berani ya, karena kita enggak takut sama dukun-dukun seperti mereka itu. sama-sama makan nasi ini. Abang, Ya, sama-sama makan nasi, Bang. iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di wilayah Bogor. Untuk lebih tepatnya saya tidak tahu alas apa ini. Dan yang pasti di sini terkenalnya dengan hutan dukun. Wah, Cuman untuk bentuk ritual dan yang sebagainya kita itu belum tahu. Dan memang tadi pas kita masuk itu kita sempat dapat serangan api ya Bang ya. iya Bang, Kita betul, Bang. mendekati gubuk untuk tempat ritual itu, dan dia langsung lari. Namun di saat pelariannya si dukun itu, dia mengirim salah satu sosok untuk menyerang kita dan sempat mengecoh kita juga sehingga akhirnya kita terpecah ya Bang. Nah itu makanya gue sih insya Allah inilah apa namanya, percaya sama lu kalau lu udah bisa ngadepin sosok yang tadi itu, karena itu sosok parewangannya itu Bang. Makanya itu tadi kenapa gue fokus ke dukun, karena ya kita bagi-bagi tugas, lu fokus ke makhluk yang tadi itu. Iya Bang. Ya alhamdulillah ya semuanya. Terima kasih nggih buat kalian semuanya yang sudah selalu bantu support dan dukungan untuk kami, sehingga kami bisa dan diberikan nikmat sama Gusti Allah, nikmat yang sungguh luar biasa yang tidak ada gantinya, yaitu nikmat kita masih diberikan umur ya. Iya, Dan betul. itu tidak lepas dari doa dan peran penting kalian semuanya sedulur. Sebentar ya, dulu saya sambil tarik nafas ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Bogor, untuk lebih tepatnya di hutan dukun lah, kalau hutan dari salah satu narasumber yang memberikan informasi kepada kita ya Bang ya. Iya Bang, betul. Dan lokasi ini mungkin sudah lama disarankan oleh narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, namun beliau masih memiliki apa namanya ya, jabatan di wilayah ini, mungkin sebagai perangkat desa lah ya, seperti itu. Dan ya memang benar tempat ini tempat untuk ritual, dan nanti kita akan coba bersihkan dulu ya. Dan saya doakan untuk kalian semuanya, semoga kalian dalam keadaan selalu murah rezeki. Semoga apa yang dihajatkan, dicita-citakan segera diijabah sama Yang Maha Kuasa. Dan saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan Allahumma sayyidina bisinatil iman, semoga kalian selalu diberi perhiasan keimanan sama Yang Maha Kuasa Lur. Ya, dan ada kabar gembira juga Lur, dari Mbak Dewi Aisyah itu yang sempat waktu kita di Jambi itu ya Bang ya. Iya Bang. Yang beliau sempat ada apa namanya, sempat dipasung lah ya, dan dikucilkan sama warga. Akhirnya kemarin dari salah satu mungkin orang yang luar biasa, dan mungkin ya itu beliau menelpon dan menemui saya dan mengatakan
bahwasanya ingin mengangkat anak dari beliau Mbak Dewi Aisyah. Dan sempat kemarin kita ada diskusi di rumah singgah dan akhirnya beliau langsung berangkat ke Jambi itu lur. Dan mungkin saat ini beliau sedang mengurus-urus untuk ya yang itulah dan lain sebagainya itu. Pokoknya ya alhamdulillah sekali video ini masih banyak orang-orang baik ya, dan yang lebih ininya lagi ya beliau juga sama, maksudnya dulu pernah menjadi anak yatim juga dan sempat dikucilkan, cuman bukan sama warga tapi sama saudara, dan mungkin itu menjadi hidayah beliau dan akhirnya beliau melihat tayangan dari Kumbang Misteri dan beliau ke rumah singgah, sempat diskusi dan akhirnya berangkat ke Jambi. Sebenarnya kita suruh ikut ke sana lur, cuman kita ada isyarat untuk mengarah ke sini, jadi beliau akhirnya berangkat sendiri. Namun untuk suatu saat beliau mungkin mempersilahkan ya Bang ya, Iya, untuk kita ke sana dan menjenguk Mbak Dewi Aisyah tersebut. Dan mungkin dari donasi dari kalian itu, sedekah dari kalian untuk Mbak Dewi Aisyah sudah kita salurkan, dan alhamdulillah amanah dari kalian kita sudah lega lah karena sudah menyampaikan ya Bang ya. Ya mungkin itu berita yang sangat luar biasa lur ya, karena ya sungguh sangat renyuh ya, karena beliau mengatakan seperti ini. Beliau memiliki mungkin kekayaan lah, yang ibaratnya Gusti Allah itu memberikan nikmat luar biasa. Beliau menjadi seorang pengusaha yang tadinya orang kecil dan beliau juga mengatakan bahwasanya ya kekayaan itu sebenarnya ujian ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Itu yang membuat saya jadi sangat renung ya, karena mungkin ada beberapa yang mungkin memiliki rezeki yang luar biasa tapi kurang respect dengan orang-orang yang mungkin seperti fakir miskin dan yang lain sebagainya lah. Tapi ya alhamdulillah saya juga ikut senang, dan amanah dari kalian juga sungguh luar biasa lah. Semoga yang sudah memberikan support dan rezeki untuk beliau dilipat gandakan lagi pahalanya sama Gusti Allah SWT. Amin. Dan oke lur, sebelum kita lanjut menelusuri hutan dukun ini atau alas dukun, seperti biasanya sebelum kita berdoa untuk kita pribadi Bang, kita mengawali perjalanan ini dengan kita mengistiqomahkan untuk mendoakan beliau almarhum Agus Yusuf Ali Siddiq dan putra saya sedulur ya. Dan langsung saja lur, kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan beliau ya, almarhum adik saya dan putra saya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila arwahi almarhum Agus Yusuf Ali Siddiq wa Zulhilmi Rizki Fatur Rahman al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana stain di suatu. Dan langsung saja Bang, kita bertawasul, berdoa dulu untuk mengawali perjalanan kita di alas dukun ini, karena kita tidak tahu kedepannya nanti akan bagaimana ya. Maka dari itu kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi perjalanan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah.
Ya, oke Lur. Jangan lupa bantu pantaunya, bantu share-share-nya, dan bantu like-nya Lur. Bantu subscribe. Semoga channel Kumbang Misteri ratingnya semakin bagus, dan doakan kami agar kami selalu menjadi manusia yang selalu diberi daya kepada kita, agar kita itu selalu bisa memperbaiki diri, karena kita itu manusia biasa seperti kalian semuanya, yang jauh dari kata sempurna ya. Dan jangan lupa berdoa Lur, jalani, nikmati, syukuri, dan ya jangan lupa beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke. Saya dan Ipang akan lanjut lebih dalam lagi ke alas dukun ini, dan kita coba akan kejar, kita tangkap dukun itu. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mempermudah segalanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Lur. Nanti kalau ada pergerakan kita lanjut lagi Lur. Wah, ada berapa? Oh bang, loncat bang. Oh, oh. Benar kan bang? Tinggi banget loncatnya. Oh, stop lagi. Hati-hati bang. Muncul sini kamu, Cong. Allah, masuk ke Ipang itu. Allah. Oh, Kenapa? Akhirnya dirimu mau masuk juga ke kata temanku itu. Wih, bisa kayak gitu ya? Apa dirimu datang? Ya, karena tempat ini sudah semakin ramai dan semakin sesat, Sudah pasti. dan kami ingin meluruskannya. Apa yang kalian akan luruskan? Ya, hal-hal yang menyimpang, apalagi manusia menyembah dirimu. Rupanya dirimu sudah tahu. Sudah. Apa saja yang dilakukan orang-orang yang meminta kepadamu, dan dirimu suka mewujudkan dengan wujudmu yang mungkin tingginya sepohon inilah ya, kurang lebih. Sudah pasti diriku lah yang dipuja-puja oleh bangsa kalian itu. Ya, berarti kalau ada yang meminta nomor ke sini pasti tembus seperti itu. Tidak semua. Oh, ada persyaratan? Tentu saja ada. Oh, apa itu kalau saya boleh tahu? Sebenarnya KTP, kakak, fotokopi STNK atau apa? diriku lebih suka darah. Oh, darah apa Apalagi tikus? darah keperawanan wanita. Oh, seperti itu. Kalau darah-darah hewan yang lainnya mungkin seperti ayam cemani, kambing. Kalau seperti itu, diriku akan kasih cuma 2 nomor. Oh, Tidak lebih. berarti kalau darahnya itu mungkin ke selain hewan itu pasti dikasih yang 8 angka ya? 12. Oh, yang nggak ada lah, yang ada kan 4 angka itu. Dirimu sudah mengganggu Eh, cara ritualku. mau kemana kamu? Hah?
Oh, oh. Allahu Akbar. Tidak usah melanjutkan. Lebih baik dirimu pergi dari tempat ini. Kemana larinya dukunmu itu? Anak buahmu itu larinya kemana? Diriku tidak akan memberitahu. Seperti itu. Cobalah cari sampai berkeliling-keliling hutan ini, kalian tidak akan menemukannya. Oh, ya. Nanti akan kami cari, insya Allah. Dirimu banyak ngomong. Allah. Jadi bagaimana ini? Pergi kalian, atau banyak lagi yang akan datang menemui kalian dan untuk membunuh kalian satu persatu. Oh, termasuk yang ada di goa itu. Kapan kalian mengetahuinya? Loh, ya jelas tahu no. Kan saya tadi lihat seperti ada ekor ular itu. Wah, Itu junjunganmu bukan? Dan memang benar, itu junjungan kami. wujudmu ini bukan pocong aslinya. Lebih ke seperti pasukan kerajaan siluman, ya kan? Bukan seperti itu. Dirimu terlalu banyak membual. Lebih baik dirimu lepaskan saya dari Raka, temanmu ini. Silakan saja jika memang bisa, Allah maafkan. Lepaskan. Tidak, saya tidak akan melepaskan. Lepaskanlah. Dirimu. Jika kalian membunuh diriku, kalian akan menerima sanksi dari junjungan kami. Silakan, kami tidak akan takut. Panggil saja. Wah, kalian bawa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bang. Bismillah. Ini salah satu sosok ini, Bang, yang sempat di puja-puja oleh dukun, dan sosok aslinya yang sering diperlihatkan oleh orang-orang yang mungkin memuja di tempat ini wujudnya seperti pocong, namun aslinya ya ini pasukan siluman iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita leburkan bersama-sama ini. Ya, bisa kaca kerapuan atas izinmu ya Allah. Leburkanlah makhluk ini atas kusamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu Bang. Oh iya, Bang. Bang, itu Bang. Kejar Bang. Bang. Hati-hati Bang. Dia beri. Allahumma fatahna. Diam kamu di situ. Nggak usah sok kemayu kamu, ha? Jadi dirimu yang mendiami goa yang ada di situ.
Ya, jelas tahu kami. Karena pastinya kalau ke goa itu mereka yang ada permintaan khusus selain minta nomor. Baiklah. Masuk sini kamu. Mau kemana? Oh. Iblis, siluman. Mengapa dirimu datang? Apakah dirimu sudah cukup dengan ilmu yang kalian miliki untuk melawan kami? Kami tidak mempunyai ilmu apapun. Karena kami mempunyai Gusti Allah. Selebihnya itu kami tidak memiliki apa-apa. Yang bermodal dengan hanya tekad dan mental itu tidak akan bisa membunuh kami secara seutuhnya. Tapi kalau dengan doa Coba dan doa saja restu dari Gusti Allah. dirimu bacalah berbanyak doa. Oh, seperti itu. Sebentar. Jadi dirimu yang mendiami goa itu, hah? Benar, diriku yang menempati di goa. Siapa ini? Saya berada pandangan siapa? Hah? Rantam Kusuma. Lantam Kusuma. Lantam Kusuma. Oh, ya ya. Dirimu ratu di tempat ini. Sudah pasti. Ular semua yang ada di sini ya. Apa nama kerajaanmu kalau saya boleh tahu? Kerajaan naga kini Waradapiradipa. Itulah nama kerajaan dari kami yang kami banggakan Ya. sampainya saat ini. Nah, ini saya ingin menanyakan satu hal. Saya sempat melihat ada salah satu sosok Horin itu, anak kecil yang berkeliaran di tempat ini. Memang benar itu manusia. Benar ya. Itulah sesembahan dari manusia untuk kami. Karena orang tuanya sudah mengikhlaskan demi harta yang mereka miliki sekarang. Yang benar itu orang tua atau saudaranya? Hah? Jangan bohong. Apakah Yang benar. ya diriku tidak bisa berbohong pada dirimu. Kenapa? Alasannya apa? Cahaya yang berada di badan kalian yang membuat diriku lemah. Ini cahaya senter ini. Cahaya ini bukan? Ada yang lebih bersinar daripada senter yang kalian miliki itu. Dan salah satu manusia mungkin di zaman dulu pernah ada yang hilang dan belum kembali, dan tidak berselang lama itu sama posisinya seperti anak kecil itu yang tadi yang menggembala kambing. Mereka masuk ke dalam goa yang saya sendiri singgahi. Dan diriku sudah mengunci mereka di alam yang kami ciptakan ini. Disesatkan olehmu berarti seperti itu. Sudah pasti. Diriku ingin memperbanyak pasukan, yaitu sebangsa kalian itu. Tapi orang-orang baik seperti mereka
tidak mungkin akan bersama kalian, dan nantinya setelah mati kita semua juga di akhirat, bukan bersama kalian. Dan Tapi mereka sudah bagian dari kami. oh ya, mungkin yang melakukan ritual itu mungkin sudah jelas, tapi yang bukan dan sebagai korban itu tidak mungkin. Tetapi mereka akan disiksa untuk menjadi kacung-kacung dari kami. Cecunguk-cecunguk kamu seperti itu. Sudah benar. Diriku yang inginkan berbanyak pengikut. Saya ingin Saya. tahu ini. Sosok di atasmu siapa? Sosok yang kekuasaannya ada di atasmu siapa? Kau sedang memanggil siapa? Hah? Jangan Anda pikir saya tidak tahu. Cobalah saja kalian membunuh kami. Tidak akan ada habisnya. Seperti itu. Oh, dirimu memanggil junjunganmu, namun tidak datang. Yang datang hanya pasukanmu. Benar sekali manusia. Junjungan Seperti kami terlihat sangat ragu menghadapi kalian berdua. Loh, kenapa? Diriku tidak paham. Oh, seperti itu. Ini saya harus lebih berhati-hati ini dengan ekornya ini. Diriku sudah menyerah. Yang benar. Ini saya harus lebih waspada ke ekornya ini, Lur. Diriku ingin memberi pelajaran untuk kalian. Karena diriku, pasukan yang kaya miliki, sudah kalian musnahkan. Bagaimana manusia? Bagaimana dengan junjunganmu? Tidak usah kau tanyakan junjungan kami. Ya, Hadapilah kami. seperti itu. Kau Tapi saya sudah ingin bertekad tahu. untuk menyelesaikan. Saya ingin Anda menyebutkan nama junjunganmu siapa. Kalian sudah pasti mengetahuinya. Karena perwujudan junjungan kami itu hampir sama. Bagaimana? Maheswari junjunganmu. Sudah pasti. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Kau sayyidina apakan Muhammad wa diriku? ala ali sayyidina Muhammad. Ya pusaka-cakra atas izinmu ya Allah. Leburkanlah makhluk ini. Bismillah. Allah. Ya bang, sebentar. Ini buat netralisir badan kamu. Saya gunakan minyak ini, minyak kurunnya. Allah. Karena satu ular itu luar biasa sekali energinya. Tapi alhamdulillah bisa kita musnahkan. Mungkin kita sambil istirahat sebentar, nanti kita sambil menyisir lagi bang. Boleh bang. Karena nanti gubuknya kita bakar aja itu. Oh yang di depan sana. Iya, bakar aja. Boleh ayo. Ya bang, kita balik ke arah sana deh kayaknya. Kita bantu pantaunya dulu. Subhanallah. Siapa beliau bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan siapa ini? Silahkan
Jika memang ada yang ingin Anda sampaikan, silakan masuk ke salah satu tubuh eh, yang ingin Anda, yang mungkin Anda kehendaki. Mabur jatuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Iya yang karena diriku menghadang perjalanan kalian, dan sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Duduklah. Baik yang. Perkenalkan manusia, diriku yang biasa disebut Mbah Jepra. Untuk jati diriku sebenarnya, nanti biar anak ini yang menjelaskannya. Baik yang. Baik. Begini manusia, sebelumnya diriku berterima kasih kepada kalian karena kalian telah membersihkan tempat ini dengan senang hati yang dari hal-hal yang menyimpang, karena tempat ini sudah sangatlah sesat. Apalagi tempat ini dijadikan untuk menyembah selain kepada Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di firman Allah yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci ajaran kita Al-Quran. Benar ya? Tanyakan saja kepada anak ini. Ya, Bang. Di surat Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Dan disampai
ayat ke-23. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manusia seperti kalian, manusia pilihan yang sudah banyak menjaga amanah, tentunya di beberapa pusaka. Dan ketahuilah, kalian adalah manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tawadu, kalian selalu rendah hati, tidak pernah menganggap diri kalian lebih baik, dan kalian selalu menyadari bahwa semua kenikmatan bersumber dari Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, husnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dan qanaah termasuk ada pada diri kalian. Qanaah yang artinya selalu merasa cukup atas pemberian dari Yang Maha Kuasa. Bahkan jika ingin kekayaan dan rezeki melimpah, mungkin anak ini dan kalian sudah sedari dahulu merasakannya, namun kalian lebih mementingkan orang lain. Bahkan kalian sering kekurangan, namun kalian diam saja. Dan kalian selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah. Apa saja, meskipun tak sesuai dengan yang diharapkan, dan kalian tidak iri pada rezeki orang lain. Bahkan kalian difitnah, dihujat, dicaci, dimaki. Bahkan kalian disebut orang yang munafik. Tapi kalian tetap saja Alhamdulillah. dan ketahuilah,
Kenapa? Diriku menghampiri kalian karena diriku merasa sejuk melihat kolbu kalian. Ketahuilah, tidak dibenarkan dalam hal apapun, bahkan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya meminta kepada bangsa siluman iblis, apalagi dukun, itu tidak dibenarkan. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi. Dan yang diriku kagumi dari anak ini dan kalian, selalu menanamkan prinsip harta adalah rezeki yang paling rendah. Yang utama, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Dan ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna, seperti yang dikatakan anak ini di waktu bertemu dengan beberapa orang yang di depan sana, karena diriku mengawasi kalian. Dan ketahuilah, sholawat Jibril yang selalu kalian tanamkan dalam hati, yang membuat kolbu dan rohani kalian selalu sejuk. Sekali lagi, diriku berterima kasih kepada kalian manusia. Teruslah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang mencaci, menghina, diamlah, karena sejatinya orang yang mencaci, menghina kalian justru sebaliknya. Insyaallah ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan dan mendatangkan orang-orang baik. Amin amin amin. Dengan sifat rendah hati dan selalu diam. Apalagi di dalam hatinya selalu tertanam sholawat Jibril
dan bertasbih kepada Allah. Ketahuilah, beruntung bagi manusia yang sudah mengemban amanah pusaka Cakrabuana dan minyak kuro. Karena perjuangan yang didapatkan oleh anak ini sendiri adalah hal yang luar biasa. Dan perjuangan bahkan di mana saja, apalagi di zaman ini, di setiap perjuangan pasti ada pengkhianatan dan kemunafikan. Dan di akhir perjuangan mendapatkan pusaka Cakrabuana dan minyak kuro. Itulah orang yang terpilih. Mungkin hanya itu saja manusia. Semoga Gusti Allah selalu meridhoi perjalanan kalian. Amin, amin, amin. Tetaplah berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, Diriku izin pamit. ya, terima kasih atas datangan Eyang dan nasihat-nasihat dari Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop itu. Aduh. Alhamdulillah Bang. Siapa itu, Bang? Eyang Capra. Capra. Siapa? Eyang Capra. Apa yang waktu itu mendatangi ke Isaro saya apa ya? Emang bener Bang. Jadi jika kita sedang menjalankan dari Mas Haji tuh perjalanan, Mbah Capra itu selalu melihat kita dan memantau kita Bang. Itu masih ada hubungannya kayaknya dengan ini Pajajaran Bang, kalau nggak salah, karena sempat saya melihat ada juga beberapa pasukan harimau. Ya, pasukan harimau itu di waktu itulah yang lalu-lalu memang dia datang dengan beberapa pasukan harimau itu dari Pajajaran. Iya Bang. Ya, berarti dia itu mungkin ya, Katanya Mas Haji tahu itu, makanya Iya. saya lagi bertanya. Soalnya dia siapa itu? Siapa ya? Saya lupa namanya itu Bang. Aduh. Saya ingat dulu. Jafar apa sih? Siapa Bang? Katanya dia Mas Haji tahu. Siapa ya? Ntar saya ingat dulu Bang. Jafar apa ya? Jafar Siddiq atau siapa itu kalau tidak salah. Ya memang dia itu julukannya itu Mbah Jepra atau siapa ya? Ingat-ingat lagi Bang. Soalnya Saya Jafar Siddiq kalau nggak salah. Tuh, Jafar Siddiq Pak. ya itu nama
jati diri beliau aslinya. Cuman di beberapa tempat itu memang beliau sering mengalihkan namanya untuk sebuah julukan saja sebenarnya. Oh, Sedangkan iya. orang Ya kayak merahasiakan lah ya, Bang. iya seperti itu. Yang masalah nanti saya coba cek lagi itu. Sudah, kamu sambil penutupan Bang. Iya Bang, jangan lupa Bang. Apa? Itu rokoknya jatuh. Oh iya. Ya. Terima kasih Lur yang sudah datang. Ingat Lur, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.